Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita semua nikmat sehingga kita bisa belajar bersama walaupun dari rumah. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang tetap istiqomah sampai hari akhir. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar solih dan solihah? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu baru. Sebelum Ibu Guru Riri menyampaikan materi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang solih. Amin. Solih dan solihah, tidak terasa kita sudah belajar di rumah selama sekitar 6 bulan. Bagaimana perasaan kalian? Apakah menemukan banyak kendala? Ya, walaupun mungkin kita menemukan banyak kendala, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena alhamdulillah di tengah keterbatasan seperti ini, kita tetap bisa belajar bersama. Sekarang sudah ada HP, internet, dan laptop yang bisa membantu kita untuk belajar dari rumah. Bayangkan jika ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu ketika HP dan internet belum ada. Pasti akan sulit sekali untuk belajar. Jadi kita harus tetap bersyukur ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kemampuan untuk berpikir, sehingga manusia bisa belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar dapat memudahkan kehidupan manusia. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki tema 6C, yaitu tentang tokoh dan penemuannya. Berbicara tentang tokoh, ada tidak ya manusia yang begitu sempurna yang bisa kita contoh sifat dan kesehariannya? Atau adakah manusia yang bisa kita jadikan idola dan suri tauladan? Adakah teman-teman yang tahu? Ya, betul sekali. Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 571 Masehi, sang Nabi terakhir lahir. Beliau adalah manusia yang begitu sempurna dan memiliki akhlak yang juga begitu sempurna, yang bisa kita contoh agar bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu dan bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Islam sejak mula merupakan agama yang melihat pentingnya kedudukan akhlak bersama dengan ilmu. Akhlak adalah bagaimana sikap seseorang ketika menuntut ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim yang baik tidak akan bersikap sombong walaupun lebih mengetahui. Dalam konteks inilah sosok Rasulullah dianggap sebagai figur yang paripurna. Ilmu adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu yang diajarkan, diharapkan dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitas dan perannya. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang artinya pengetahuan. Dan sekarang berkembang artinya menjadi ilmu pengetahuan. Kata ilm diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu, yang berarti ilmu pengetahuan.
Ilmu sendiri dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh dari ijtihad atau pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman bagi manusia yang di dalamnya terdapat pengetahuan yang bersifat universal. Allah bahkan menurunkan ayat pertama, yaitu bacalah. Seperti yang kita ketahui, membaca adalah kegiatan utama dari kegiatan ilmiah. Kata ilmu sendiri disebutkan sebanyak 105 kali di dalam Al-Quran dan kata asalnya disebutkan sebanyak 744 kali. Nah, solih dan solihah, berikut ini ada beberapa ilmuwan muslim yang penemuannya mengubah dunia dan bermanfaat hingga saat ini. Yang pertama ada Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Khawarizmi di bidang matematika, Jabir Ibnu Hayyan di bidang kimia, Ibnu Al-Nafis yang dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah, Al-Zahrawi yang menemukan konsep operasi modern, dan masih banyak lagi ilmuwan muslim lainnya yang penemuannya mengubah dunia dan bermanfaat hingga saat ini. Masya Allah, ada begitu banyak ya ilmuwan muslim yang penemuannya bermanfaat dan berpengaruh hingga saat ini. Di tengah keterbatasan mereka pada zaman itu seperti tidak ada HP, laptop, internet, dan bahkan mobil untuk berpergian, mereka tetap bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Nah, berkaitan dengan itu semua, pada tema 6C kita akan belajar tentang tokoh dan penemuannya. Dan materi yang akan kita pelajari pada tema ini adalah teks eksplanasi, interval nada, hak dan kewajiban, pengaruh penemuan pada kehidupan, lingkaran, komponen listrik dan rangkaiannya, serta kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah materi-materi yang akan kita pelajari pada tema 6C ini. Bagaimana? Sudah tidak sabar untuk menjelajahi dan mendapatkan ilmu baru di tema 6C ini? Yuk kita selalu bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu baru. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan pada hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pengantar hari ini. Sebelum kita tutup, yuk kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.